Uang seserahan sebesar 1 miliar rupiah untuk adik ipar saya yang akan menikah lenyap tanpa jejak. Ayah mertua menuduh saya, sementara ibu mertua mencibir dan berteriak agar orang tua saya yang mengganti uang itu. Suami saya, Bambang, menampar pipi saya berulang kali sambil menyebut saya maling. Saya menahan air mata dan memulai sesuatu yang akan membuat seluruh keluarga itu terperangah. Selamat datang pada pilihanmu. Saya mematikan komputer dan meregangkan punggung yang kaku. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Di kantor yang kosong, hanya ada suara kipas AC tua dan saya yang sendirian. Selama 3 tahun terakhir, saya selalu menjadi orang yang pulang paling akhir dari kantor. Ketika orang lain bekerja 8 jam, saya bekerja 12 jam. Semua itu demi mendapatkan sedikit uang lembur di akhir bulan. Alasan saya bekerja mati-matian hanya satu. Sebuah apartemen yang sedang kami cicil di daerah Bekasi. Dari parkiran bawah tanah, saya mengeluarkan mobil LCGC tua saya dan bergabung dengan lautan kendaraan di jalanan Jakarta yang padat. Rasa lapar yang melilit perut dan kelelahan yang menekan seluruh tubuh terasa lebih menyiksa daripada suara klakson yang bising dan asap knalpot yang pekat. Namun, setiap kali teringat buku tabungan untuk DP rumah yang tersimpan aman di brankas, hati saya terasa hangat. 800 juta rupiah. Uang itu adalah keringat dan air mata saya dan suami saya, Bambang. Uang itu adalah hasil dari makan malam yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan nasi dan sambal, dan tahun-tahun penuh kesabaran di mana saya tidak pernah membeli baju baru selama 3 tahun. Tiba-tiba, ponsel di saku mantel saya bergetar hebat. Saya menepikan mobil untuk menjawab. Ternyata ada pesan dari grup WhatsApp keluarga mertua yang bernama Keluarga Bahagia Kita. Rapat keluarga darurat akhir pekan ini. Tanggal pernikahan Rian sudah ditetapkan. Calon besan kita ternyata pengusaha konstruksi besar. Ini adalah berita paling membahagiakan di keluarga kita. Pesan dari ibu mertua penuh dengan tanda seru, seolah ingin menekankan betapa pentingnya berita itu. Saya menghela napas dan memasukkan kembali ponsel ke saku. Rian adalah adik Bambang. Usianya sudah 27 tahun, tetapi ia belum punya pekerjaan tetap dan hidupnya masih bergantung pada orang tua dan kakaknya. Tentu saja saya senang dia akan menikah. Tetapi menikah dengan putri seorang pengusaha konstruksi besar terdengar sulit dipercaya. Saya hanya berharap adik ipar saya cepat menikah agar beban kami berdua sedikit berkurang. Saat tiba di depan pintu kontrakan, saya melihat sepatu suami saya tergeletak begitu saja. Biasanya jam segini dia masih minum-minum dengan teman-temannya. Kenapa hari ini pulang cepat? Sebelum saya sempat melepas helm, Bambang keluar dari dalam rumah. Wajahnya memerah karena gembira dan sedikit mabuk. Bambang menarik tangan saya masuk ke dalam. Suaranya terdengar sangat bersemangat, berbeda dari sikapnya yang biasanya pendiam. Begitu saya duduk di sofa, dia berkata, "Anissa, kamu sudah pulang. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Soal pernikahan Rian." Saya menenggak segelas air putih sebelum bertanya perlahan. "Aku sudah lihat pesan ibu. Syukurlah Rian bisa menikah dengan keluarga kaya. Beban bapak dan ibu jadi lebih ringan ya. Tapi, apa hubungannya pernikahan Rian dengan kamu sampai segitu mendesaknya?" Bambang duduk di sebelah saya dan menggenggam tangan saya yang kapalan. Sudah lama sekali dia tidak bersikap semesra ini. Namun, intuisi seorang wanita memberitahu saya, di balik kebaikan yang tiba-tiba ini, ada badai besar yang menanti. Suami saya berdeham, menghindari tatapan saya, lalu mulai bicara. "Begini, calon besan kita itu bukan orang kaya biasa. Dia pengusaha konstruksi raksasa. Mungkin karena itu, mereka meminta uang seserahan yang cukup besar. Katanya, mereka ingin uang tunai 1 miliar dipajang saat acara lamaran nanti, biar kelihatan bagus di depan para tamu. Ini bukan soal uang, tapi soal gengsi, untuk menunjukkan seberapa besar keluarga laki-laki menghargai putri mereka." Saat mendengar angka 1 miliar, seluruh tubuh saya terasa lemas. 1 miliar untuk uang seserahan?
Jumlah itu setara dengan seluruh harta yang kami kumpulkan dengan darah dan keringat selama 3 tahun. Saya menepis tangan suami saya dan meninggikan suara. 1 miliar? Dari mana Bapak dan Ibu dapat uang sebesar itu? Kita kan tidak punya uang sebanyak itu. Suami saya kembali menggenggam tangan saya. Kali ini lebih erat. Nada bicaranya berubah menjadi memohon. Makanya aku mau bicara denganmu. Bapak dan Ibu sudah menguras seluruh dana pensiun mereka, bahkan menjual semua perhiasan emas simpanan mereka, tapi hanya terkumpul 200 juta. Masih kurang 800 juta. Jadi, Bapak dan Ibu. Dia ragu sejenak, lalu melanjutkan dengan cepat seolah takut saya potong. Bapak dan Ibu minta kita pinjamkan tabungan DP rumah kita yang 800 juta itu, untuk membantu pernikahan Rian dulu. Nanti pasti akan dicarikan solusinya. Semua suara di sekitar saya lenyap, hanya dengungan di telinga saya. 800 juta. Itu adalah uang untuk membeli rumah kami. Itu adalah mimpi untuk keluar dari kontrakan sempit dan lembab ini. Itu adalah satu-satunya harapan yang membuat kami berani berpikir untuk punya anak. Saya bangkit berdiri dan menepis tangannya. Suara saya bergetar karena marah. Kamu sudah gila. Meminjamkan uang untuk rumah kita? Bambang? Kamu waras? Itu uang hasil kerja keras kita selama 3 tahun. Uang yang aku kumpulkan dengan menahan lapar, menahan keinginan membeli baju, dan bekerja siang malam. Dan sekarang kamu mau kita menghabiskan semuanya hanya demi gengsi keluarga di pernikahan Rian? Suami saya ikut berdiri. Wajahnya yang tadi bersemangat kini kembali ke ekspresi jengkel yang biasa. Dia membentak, "Pelankan suaramu. Nanti tetangga dengar semua. Kenapa kamu perhitungan sekali? Dia kan adikku. Satu keluarga. Kalau Rian menikah dengan keluarga kaya, itu bagus untuk seluruh keluarga kita. Nanti kita juga pasti kecipratan rezekinya. Kamu pikir aku tidak sayang dengan uang itu? Tapi ini situasi darurat. Kalau kita tidak penuhi permintaan calon besan, bagaimana dengan nama baik keluarga kita? Saya merasa suami yang telah hidup bersama saya selama 3 tahun ini begitu asing. Dengan perasaan marah, saya berteriak, "Kecipratan rezeki? Yang ada uang hasil jerih payah kita akan hilang begitu saja." Katanya pinjam. Lalu kapan mau dikembalikan? Rian pekerjaannya tidak jelas. Bagaimana cara dia mengembalikannya? Atau Bapak dan Ibu yang akan bayar? Dengan uang pensiun yang pas-pasan, bagaimana mereka bisa mengembalikan 800 juta? Suami saya kehabisan kata-kata. Wajahnya memerah padam. Dia berteriak, "Jangan bicara yang tidak-tidak. Pokoknya siapkan uangnya dulu. Masalah nanti. Kita pikirkan nanti. Tolong jangan egois." Besok pagi Ibu minta kita datang ke rumah untuk sarapan sambil bicara. Jaga sikapmu di sana. Setelah selesai bicara, suami saya berbalik dan masuk ke kamar mandi, meninggalkan saya sendirian di ruang tamu yang dingin. Saya terduduk lemas di sofa. Air mata saya pecah. Saya tidak sanggup memasak makan malam, dan kalaupun ada makanan, rasanya tidak akan bisa tertelan. 800 juta. Angka itu berputar-putar di kepala saya seperti kutukan. Saya merasa perang ini baru saja dimulai. Minggu pagi, langit Jakarta tampak mendung seolah akan turun hujan deras. Saya mengenakan kemeja sederhana, menyisir rambut dengan rapi, lalu berangkat ke rumah mertua bersama suami. Selama di perjalanan, suami saya tidak bicara sepatah kata pun. Wajahnya marah, seolah saya telah melakukan dosa besar. Rumah mertua berada di sebuah gang yang sempit dan gelap. Bangunan 3 lantai dari tahun 90-an itu cat kuningnya sudah mengelupas di sana-sini. Tampak kumuh. Begitu membuka pintu, udara yang berat langsung menekan saya. Meja makan sudah disiapkan, tetapi tidak ada yang menyentuh makanan. Ayah mertua duduk di kepala meja, memainkan gelas berisi minuman keras. Wajahnya serius. Ibu mertua duduk di sebelahnya dengan ekspresi cemas, tetapi sorot matanya tajam. Sang tokoh utama cerita ini, Rian,
Duduk sambil menyilangkan kaki dan asyik dengan ponselnya, sama sekali tidak peduli dengan suasana tegang ini. Saya menunduk, memberi salam pada mertua, dan duduk di sebelah suami saya. Ayah mertua berdeham dan meletakkan gelasnya dengan bunyi keras. Dengan suara rendah, berat, tetapi penuh wibawa, dia membuka pembicaraan. Sudah datang, ayo makan dulu. Hari ini kalian dipanggil untuk menyelesaikan masalah pernikahan Rian. Waktunya tidak banyak. Calon besan sudah tidak bisa menunggu lagi. Ibu mertua dengan cepat menyahut. Dia meletakkan sepotong paha ayam besar ke mangkuk nasi saya dan berkata dengan suara ramah yang membuat merinding. Ayo, Anissa, makan yang banyak. Kamu kelihatan kurus sekali akhir-akhir ini. Ibu tahu kalian berdua bekerja keras. Ibu sedih sekali melihatnya. Tapi, keluarga kita sedang dalam situasi genting, kan? Entah berapa banyak kebaikan yang Rian lakukan di kehidupan sebelumnya sampai bisa bertemu jodoh sebaik ini. Keluarga mereka itu keluarga terpandang. Uangnya tidak akan habis 7 turunan. Kalau Rian jadi menantu di sana, seluruh keluarga kita akan terangkat derajatnya. Nanti dia yang akan mengangkat nama keluarga ini. Saya menatap paha ayam di mangkuk saya. Tenggorokan saya tercekat. Saya tahu betul apa yang diinginkan ibu mertua. Perhatian palsu ini hanyalah pembukaan untuk permintaan mereka yang tidak masuk akal. Saya meletakkan sendok dan garpu, menatap lurus ke mata ibu mertua, dan berkata pelan, Ibu, pernikahan Rian tentu kabar yang sangat membahagiakan. Saya tulus ikut senang. Tapi uang seserahannya terlalu besar, Bu. 1 miliar. Kami ini hanya pegawai biasa. 3 tahun menabung susah payah baru bisa terkumpul segitu untuk DP rumah. Kalau Bapak dan Ibu meminta semua uang itu, lalu kalau terjadi apa-apa, bagaimana kami akan hidup? Ayah mertua menggebrak meja dengan tangannya, membuat mangkuk sup nyaris tumpah. Dia melotot ke arah saya dan berkata, apa maksudmu bicara begitu? Kalian itu anak laki-laki tertua dan menantu perempuan tertua di rumah ini. Seharusnya kalian punya rasa tanggung jawab untuk membantu adik kalian menikah. Setelah kami membesarkan suami kalian dan membiayai pernikahan kalian, sekarang kalian mau pamer dengan uang recehan itu? Saya menahan amarah dan berusaha menjaga suara tetap tenang. Bapak, saya tidak bermaksud pamer, tapi 800 juta bukan uang recehan. Itu seluruh tabungan kami. Kami juga harus merencanakan masa depan kami, kan? Kalau memang permintaan dari pihak sana terlalu berlebihan, tidak bisakah kita meminta keringanan atau mengadakan pernikahan yang lebih sederhana? Rian, yang sedari tadi hanya menatap ponselnya, akhirnya mengangkat kepala. Dia mencibir dan berkata dengan nada menghina, Mbak Anissa ini kalau ngomong enak sekali, ya. Minta keringanan bagaimana? Mereka itu keluarga konglomerat. Tamu-tamu mereka juga orang-orang terkenal semua. Coba bayangkan kalau kita datang dengan seserahan seadanya. Sama saja kita minta dihina di depan mereka. Kalau tidak mau bantu, bilang saja jujur. Tidak usah cari-cari alasan. Nada bicara ibu mertua pun berubah dari ramah menjadi tajam dan jahat. Benar kata orang, menantu itu tetap orang lain. Darah memang lebih kental dari air. Sudah kuduga akan begini. Mana mungkin dia mau mengeluarkan uang sebanyak itu dengan mudah. Dia kan mata duitan, hanya mementingkan diri sendiri. Urusan besar keluarga tidak pernah dipedulikan. Aduh, malang sekali nasibku ini. Ibu mertua mulai menangis, mengungkit-ungkit jasa membesarkan Bambang, dan meratapi nasibnya. Ayah mertua menimpali dengan logika patriarkisnya. Kalian harus ingat, kalau kita berhasil jadi besan konglomerat, 800 juta yang kalian keluarkan itu nanti tidak ada artinya. Apa kalian pikir Rian akan melupakan kalian kalau dia sudah sukses? Kalau sekarang kalian pelit dan menghalangi jalan adik kalian, jangan harap nanti bisa datang minta tolong saat Rian sudah kaya raya. Mereka bergantian menekan saya. Yang satu bermain dengan emosi, yang lain menggunakan wibawa. Makan siang yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi sidang yang menyudutkan saya. Saya menatap suami saya,
Berharap dia akan membela saya, membela hasil kerja keras kami berdua. Tetapi Bambang hanya menunduk dalam-dalam, memainkan ujung taplak meja tanpa berkata apa-apa. Ayah mertua mengakhiri pembicaraan dengan nada perintah yang tidak bisa dibantah. Besok, langsung pergi ke bank dan ambil uangnya. Jangan sampai aku bicara 2 kali. Kalau kamu menantu di rumah ini, kamu harus tahu caranya berkorban. Kalau tidak mau dipermalukan orang lain, lakukan saja apa yang diperintahkan. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Di dalam hati saya, badai yang tak kalah dahsyat sedang mengamuk. Mereka bukan meminjam. Mereka sedang merampok. Dengan kedok keluarga, mereka mencoba merampas keringat, kerja keras, dan masa depan saya tanpa ampun. Saat kami meninggalkan rumah mertua, hujan sudah reda, tetapi udara di antara kami berdua masih terasa lembab dan menyesakan. Sesampainya di rumah, saya tidak tahan lagi. Saya berbalik menghadap suami saya dan bertanya, "Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu membiarkan orang tuamu dan Rian menyudutkanku seperti itu? Kamu tahu kan betapa pentingnya uang itu bagi kita?" Suami saya melempar kunci motor ke meja. Wajahnya penuh kelelahan dan kepasrahan, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya setajam pisau yang mengiris hati saya. "Sudah cukup. Memangnya apa yang akan berubah kalau aku bicara? Bapak sudah memutuskan begitu. Kalau aku menentang dan tensi darahnya naik, bagaimana? Sebagai seorang istri, kamu harusnya bisa berpikir panjang." Saya menatap suami saya dengan nanar. Pria yang pernah saya cintai dan yakini akan menjadi sandaran seumur hidup, kini menunjukkan wujud aslinya yang pengecut dan lemah. Sabar? Apa selama 3 tahun ini aku kurang sabar? Aku menahan semua keinginanku, bahkan menahan sindiran-sindiran ibu. Semua aku sabar. Sekarang aku harus merelakan uang untuk rumah kita juga? Kamu ini laki-laki bukan? Kata-kata saya menyinggung harga dirinya. Matanya melotot dan dia menunjuk wajah saya. "Tutup mulutmu. Jangan menghinaku. Aku ini suamimu. Aku juga punya hak atas harta di rumah ini. Separuh dari uang itu hasil kerjaku. Aku mau memberikannya pada adikku. Apa urusanmu? Dasar perempuan egois dan picik. Pantas saja orang tuaku tidak menyukaimu. Separuh uangmu." Saya tertawa getir. "Coba pikir lagi. Gaji kamu pas-pasan. Setiap bulan harus memberi uang saku ke ibu. Sisanya tidak banyak. Setelah dipotong uang rokok dan bensin, sisa berapa? 2/3 dari uang di tabungan itu hasil dari bonusku, uang lemburku, dan kerja sampinganku. Hak apa yang kamu bicarakan?" "Oh, jadi sekarang mau pamer?" teriak suami saya. "Iya, kamu hebat. Karena gajimu lebih besar, kamu meremehkan suami dan keluarga mertuamu. Dengar baik-baik. Kalau besok kamu tidak mengambil uang itu, aku juga tidak akan tinggal diam. Kalau mau mempertahankan uang itu, hiduplah sendiri dengan uangmu." Selesai bicara, suami saya menendang pintu kamar dengan keras dan pergi keluar. Saya ditinggal sendirian di ruang tamu yang dingin. Saya terduduk di lantai. Air mata tak bisa lagi keluar. Rasa sakit karena dikhianati jauh lebih besar daripada kesedihan kehilangan uang. Saya sadar. Dalam pernikahan ini, saya benar-benar sendirian. Suami saya tidak berada di pihak saya. Baginya, keluarga adalah orang tua dan adiknya, sedangkan saya hanyalah orang luar, alat untuk memenuhi kepentingan mereka. Gengsi keluarga mertua lebih penting daripada mimpi kami berdua, lebih penting daripada pengorbanan saya. Malam itu, suami saya tidak pulang. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang berjamur, dan tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata kejam keluarga mertua, sikap lemah suami saya, terus berputar di kepala. Apakah mereka pikir saya ini boneka yang bisa mereka kendalikan sesuka hati? Apakah mereka pikir dengan status menantu tertua, mereka bisa merampas hasil jerih payah saya? Tidak. Saya tidak akan membiarkannya.
Jika mereka tidak menganggap saya sebagai keluarga, maka saya juga tidak perlu menjaga hubungan keluarga palsu ini. Sebuah ide berani terlintas di benak saya. Jika mereka menginginkan uang, akan saya tunjukkan uang itu. Tetapi, harga yang harus mereka bayar akan jauh lebih mahal dari yang mereka bayangkan. Saya bangkit dari tempat tidur, membuka laci meja rias, dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Lalu, saya mulai menulis. Bukan buku harian, melainkan sebuah rencana. Rencana untuk melindungi diri saya dan menghukum orang-orang serakah itu. Keesokan paginya saya menelepon suami saya dengan suara lembut dan penuh penyesalan. "Sayang, kamu di mana? Pulanglah. Aku sudah pikirkan baik-baik. Kamu benar. Sebagai saudara, kita harus saling membantu. Aku akan pergi ke bank untuk mengambil uangnya." Suami saya langsung pulang. Wajahnya menunjukkan ekspresi kemenangan yang jelas. Dia menepuk bahu saya dan berbisik manis, seolah pertengkaran semalam tidak pernah terjadi. "Nah, begini dong istriku. Aku senang kamu akhirnya mengerti. Aku berangkat kerja dulu, ya. Nanti sore aku pulang cepat. Kita ke bank sama-sama. Bapak dan Ibu mau datang malam ini untuk makan malam sambil membahas detail acara lamaran." Saya mengangguk patuh dan bersiap-siap berangkat kerja. Tetapi saya tidak langsung ke kantor. Saya mampir ke Mangga 2 dan membeli sebuah kamera Wi-Fi super kecil yang disamarkan dalam bentuk charger ponsel dan sebuah alat perekam suara profesional. Sore itu, saya pulang lebih awal dari biasanya. Saat suami saya sedang mandi, saya diam-diam memasang kamera di stop kontak pojok yang bisa memantau seluruh ruang tamu. Alat perekam suara saya atur ke mode deteksi suara dan saya sembunyikan jauh di bawah meja tamu. Malam harinya, mertua dan Rian datang ke rumah kami. Mereka tidak sabar menunggu saya membawa uangnya, seolah ingin mengawal langsung. Ibu mertua membawa panci berisi opor ayam, katanya untuk menambah stamina menantunya, tetapi matanya terus tertuju pada tas tangan saya. Selama makan malam, suasana penuh dengan keramahan palsu. Ayah mertua mengangkat gelasnya, wajahnya memerah, dan berkata, "Anissa ternyata pengertian sekali. Bapak senang sekali. Besok kan acara lamarannya. Jadi uangnya simpan baik-baik, ya. Pagi-pagi berikan kartunya pada Bambang biar dia yang ambil." Saya pura-pura ragu. "Pak, tabungan itu atas nama saya, jadi saya yang harus datang langsung untuk menarik uangnya. Lagi pula jumlahnya terlalu besar. Berbahaya kalau dibawa tunai. Bagaimana kalau besok saya bawa kartunya sampai ke lokasi acara, lalu di sana langsung saya bayar atau transfer? Saya ingin memastikan uangnya aman sampai detik terakhir." Rian mengerutkan kening. "Mbak Anissa, kenapa dibuat rumit? Paling aman ya tarik tunai dan kasih ke Bapak. Nanti di sana kalau kartunya error bagaimana?" Saya menatap Rian dan tersenyum ramah. "Tenang saja, Rian. Kartunya limitnya besar. Tidak akan ada masalah. Lagi pula, membawa uang tunai 1 miliar itu merepotkan dan berbahaya. Gampang menarik perhatian orang. Nanti saat sesi penyerahan seserahan, saya berikan kartunya pada Bapak serahkan pada pihak besan, dan mereka bisa langsung gesek di mesin EDC. Jauh lebih elegan, kan?" Ayah mertua berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ada benarnya juga. Zaman sekarang bawa uang gepokan memang kelihatan kampungan. Yang penting saat penyerahan, uangnya jelas. Kartunya pasti tidak ada masalah, kan? Pasti, Pak. Saya jamin. Saya menunduk untuk menyembunyikan tatapan tajam saya. Setelah makan, saya pamit masuk kamar lebih dulu dengan alasan sakit kepala. Sementara mereka berempat minum teh dan mengobrol di ruang tamu, saya membuka aplikasi kamera di ponsel dan memasang earphone. Pengintaian dimulai. Layar ponsel saya menampilkan gambar yang jernih. Ayah mertua mengembuskan asap rokok panjang-panjang dan berkata dengan suara rendah, "Syukurlah Anissa mau menyerahkan uangnya. Tapi entah kenapa aku masih tidak tenang. Bagaimana kalau besok dia tiba-tiba berubah pikiran?" Ibu mertua mencibir. "Bapak ini khawatir berlebihan.
Dia kan takut sekali sama bapak. Lagi pula, Bambang sudah mengancam akan menceraikannya, makanya dia langsung nurut. Oh iya, besok setelah acara lamaran selesai, suruh Bambang ambil kartu ATM dan buku tabungannya. Uang angpau dan perhiasan dari pihak besan juga harus kita yang kelola. Jangan sampai jatuh ke tangan Anissa. Rian terkekeh dengan suara licik. Tenang saja, Bu. Aku sudah punya rencana. Besok waktu menjemput Mbak Anissa, biar Mas Bambang yang awasi. Kalau Mbak Anissa macam-macam, langsung saja rampas dompetnya dan ambil kartunya. PIN-nya Mas Bambang tahu, kan? Bambang mengangguk-angguk. Tahu, dong. Tanggal lahirku. Aku hafal luar kepala. Bapak, Ibu, tenang saja. Dia itu bodoh. Disuruh apa saja pasti nurut. Setelah pernikahan Rian selesai, aku juga akan suruh dia balik nama tanah warisan dari orang tuanya di kampung atas namaku. Setelah itu, dia sudah seperti tikus dalam perangkap. Saya terperangah. Ternyata yang mereka incar bukan hanya 800 juta. Mereka juga mengincar harta warisan peninggalan orang tua saya. Dan suami saya sendiri merencanakan konspirasi untuk merampas harta istrinya. Ayah mertua menutup pembicaraan dengan kalimat yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Benar, harus diselesaikan dengan rapi. Kalau Anissa tidak mau menyerahkan kartunya baik-baik, suruh saja Bambang pura-pura dompetnya hilang, lalu rampas saja. Nasi sudah menjadi bubur. Dia bisa apa? Kalau masih berisik, nanti di rumah tampar saja beberapa kali. Pasti diam. Perempuan itu, kalau sudah ditampar beberapa kali, pasti jadi penurut seperti anjing. Saya melepas earphone dan mematikan layar ponsel. Air mata tidak keluar, tetapi dada saya terasa terbakar. Ditampar beberapa kali akan jadi penurut seperti anjing? Baiklah, jika kalian ingin memasak nasi, akan kumasakkan nasi hangus yang tidak akan bisa kalian telan seumur hidup. Malam itu, saya terjaga semalaman di samping suami yang tidur mendengkur tanpa tahu apa-apa. Saya diam-diam bangkit, masuk ke kamar mandi, dan mengunci pintu. Lalu, saya membuka aplikasi mobile banking. Angka 800 juta dan beberapa receh terlihat jelas. Tangan saya tidak lagi gemetar. Saya menekan tombol transfer. Penerima, nama ibu saya. Pesan transfer. Ibu, tolong simpan uang ini baik-baik. Jangan pernah kirimkan kembali sebelum aku yang minta. Pesan transfer berhasil muncul di layar. Saldo rekening saya kini hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Hati saya terasa ringan, seolah beban bertonton telah terangkat. Uang itu kini aman. Sekarang, saatnya melangkah ke tahap berikutnya. Saya mengeluarkan kartu ATM yang biasa saya gunakan dari dompet. Inilah kartu yang begitu didambakan oleh suami dan keluarga mertua. Lalu, dari laci, saya mengambil kartu dari bank yang sama dengan warna yang sama, yang sudah lama kedaluarsa. Kartu itu saya simpan sebagai kenang-kenangan. Untungnya, penampilannya sama persis. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, hanya angka timbul dan tanggal kedaluarsanya yang berbeda. Saya menyembunyikan kartu asli yang kini kosong di saku rahasia tas tangan saya. Dan kartu palsu yang sudah kedaluarsa itu saya letakkan di tempat yang paling mudah terlihat di dalam dompet. Keesokan paginya, hari pertunangan. Rumah mertua sibuk sejak subuh. Jas, dasi, dan kotak-kotak seserahan berserakan di seluruh rumah. Saya bangun pagi-pagi dan berdandan dengan teliti. Saya mengenakan gaun elegan berwarna merah anggur dan memoles bibir dengan lipstik merah menyala. Hari ini, saya harus menjadi yang tercantik. Untuk menyaksikan pertunjukan terhebat dalam hidup saya, ayah mertua, dengan setelan jas hitamnya yang kebesaran, mondar-mandir memeriksa kotak seserahan. Melihat saya keluar, dia bertanya dengan dagunya. Kartunya sudah dibawa. Saya menepuk-nepuk tas clutch di tangan saya. Ada di sini, Pak. Aman di dalam dompet, dan dompetnya di dalam tas. Saya jaga seperti nyawa saya sendiri. Ibu mertua mengamati saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu menyindir, tumben dandan menor sekali hari ini.
Jangan berlebihan, nanti jadi bahan tertawaan orang. Ingat baik-baik tugasmu. Saya tersenyum. Iya, Bu. Saya ingat betul. Hari ini, saya akan menjaga nama baik keluarga kita. Bambang mendekat, membenarkan kerah gaun saya yang sedikit miring, dan berbisik, Anissa, jadilah anak baik. Kalau urusan hari ini lancar, aku janji akan menebus semuanya. Janji seorang pengkhianat terdengar sangat menggelikan. Saya hanya mengangguk ringan. Rombongan dari pihak laki-laki mulai berangkat. Lokasi acara pertunangan ada di sebuah hotel mewah di pusat kota. Jadi kami harus berbagi taksi. Saya beralasan harus mampir ke salon sebentar karena rambut saya berantakan saat membeli sesuatu tadi pagi. Sebenarnya, saya punya rencana untuk pergi terpisah. Bapak, Ibu, dan Bambang duluan saja. Aku pasti bisa sampai tepat waktu. Ayah mertua menatap saya curiga. Tetapi karena waktu sudah mepet, dia mengangguk. Terserah. Yang penting datang tepat waktu. Awas kalau sampai merusak acara. Mobil yang membawa keluarga mertua pun pergi. Saya tersenyum tipis melihat mereka menjauh. Lalu, saya memesan taksi online. Pak, ke Hotel Mulia. Ya. Tidak usah buru-buru. Santai saja. Di dalam taksi, saya menatap pemandangan kota Jakarta dari jendela. Hati saya tenang seperti danau sebelum badai. Saya tahu, begitu saya melangkahkan kaki ke dalam ballroom hotel itu, hidup saya akan berubah arah. Tidak akan ada lagi Anissa yang sabar dan penurut. Di dalam tas saya, selain dompet berisi kartu palsu, ada sebuah USB kecil berisi rekaman rapat keluarga semalam. Dan yang terpenting, ada dendam yang telah menjadi senjata paling tajam. Keluarga mertua menginginkan sebuah drama untuk menjaga gengsi. Baiklah, akan saya sajikan sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Hotel Mulia tampak megah dan berwibawa di depan mata. Ballroomnya dihias dengan bunga-bunga impor yang mewah. Keluarga pengusaha konstruksi itu memang sesuai dengan reputasinya. Semua berbau uang. Saya menarik napas dalam-dalam, merapikan penampilan, dan melangkah masuk. Melihat saya, ibu mertua langsung menghampiri, celingak-celinguk, lalu mendesak. Kenapa baru datang? Ngapain saja sampai selambat ini? Pihak besan sudah menunggu. Cepat masuk dan serahkan seserahannya pada Bapak. Saya melirik jam tangan. Masih ada 5 menit sebelum waktu penyerahan seserahan yang ditentukan. Saya sengaja memasang wajah panik dan terengah-engah. Maaf, Bu. Tadi macet parah. Saya sampai harus lari-lari cari taksi lain. Saat kami masuk ke ballroom utama, para tamu dari kedua belah pihak sudah memenuhi ruangan. Dari pihak mempelai wanita, orang tuanya duduk di kursi kehormatan dengan senyum cerah, dikelilingi kerabat yang bergelimang perhiasan. Mempelai wanita, Kirana, tampak cantik dengan gaun bertabur kristal, tetapi sorot matanya saat menatap keluarga mertua menyiratkan sedikit penghinaan dan keraguan. Ayah mertua berdiri di tengah panggung. Di sampingnya, kotak-kotak seserahan yang indah tetapi kosong tergeletak. Satu-satunya yang akan mengisi nilainya adalah kartu dari saya. Melihat saya, ayah mertua memberi isyarat dengan tangannya. Tatapannya penuh desakan dan ancaman. MC berseru dengan suara lantang. Dan sekarang, tibalah saat yang paling penting. Perwakilan dari pihak mempelai pria akan menyerahkan seserahan kepada pihak mempelai wanita, sebagai tanda resminya ikatan cinta kedua insan. Itu adalah sinyal untuk saya. Dengan langkah yang dibuat terhuyung-huyung, saya naik ke atas panggung. Suami saya, yang berdiri di samping Rian, menatap saya dengan tajam seolah memberi peringatan. Saya mendekati ayah mertua, memasukkan tangan ke dalam tas, tetapi terus mengaduk-aduk isinya tanpa mengeluarkan apa-apa. Wajah saya penuh dengan kepanikan dan keraguan. Ayah mertua menjadi tidak sabar dan menggeram. Cepat sedikit, kamu sedang apa? Suami saya, yang melihat saya ragu-ragu, teringat rencana nasi sudah menjadi bubur semalam dan langsung maju. Lama sekali. Sini biar aku yang ambil.
Bersamaan dengan kata-katanya, suami saya merampas tas di tangan saya dengan kasar. Saya sengaja melawan dan berteriak keras. Apa-apaan ini? Jangan rampas barangku. Rampas apanya? Cepat serahkan kartunya. Karena tarikan suami saya yang kuat, saya terjatuh ke lantai, dan dompet yang terlempar dari tas melayang jauh. Ballroom menjadi gaduh. Para tamu terkejut melihat seorang kakak ipar memperlakukan adik iparnya dengan kasar. Ibu mempelai wanita bangkit berdiri dan berteriak, keluarga ini sedang berbuat keributan apa? Ayah mertua, yang malu di depan para tamu, tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia menatap barang-barang saya yang berserakan di lantai. Amarahnya memuncak. Dia tahu, tanpa uang 1 miliar ini, pernikahan akan batal dan harga dirinya akan hancur. Dasar pembohong! Teriak ayah mertua dengan suara bergetar karena marah. Kamu sengaja, kan? Sudah kuperingatkan baik-baik. Kamu mau menghancurkan keluarga ini. Hah? Bukan, Pak. Sumpah. Saya bawa. Saya juga tidak tahu kenapa hilang. Tolong percaya sama saya. Pak, saya memainkan peran sebagai menantu malang dengan sempurna sambil terisak-isak. Suami saya berlari dan mengguncang bahu saya dengan kasar. Cari yang benar. Bagaimana bisa hilang? Kamu sembunyikan di mana? Cepat keluarkan. Aku tidak menyembunyikannya. Sumpah, hilang. Kamu tidak percaya padaku. Saya menatap lurus ke mata suami saya. Tatapan memohon, tetapi di baliknya tersembunyi provokasi. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Para tamu dari pihak mempelai wanita mulai berbisik-bisik. Ayah mempelai wanita, seorang pria bertubuh besar dengan wajah sangar, mendekat dan berkata dengan suara dingin, Pak Hartono, ada apa ini? Katanya mau menunjukkan itikat baik dengan membawa uang tunai 1 miliar. Sekarang malah bilang menantunya kehilangan dompet. Apa Anda sedang bermain sandiwara di depan semua orang? Keluarga kami memang bukan keluarga yang gila uang, tetapi kami paling benci dengan orang yang tidak bisa dipegang janjinya. Kata-kata ayah Kirana seperti bensin yang disiram ke api. Ayah mertua gemetar karena malu, dan akhirnya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia berbalik, matanya merah menyala. Di kepalanya, hanya ada amarah karena kehilangan angsa bertelur emas dan rasa malu yang luar biasa di depan ratusan tamu. Dia tidak lagi melihat saya sebagai menantu atau manusia. Dia melihat saya sebagai musuh, sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Perempuan sialan. Akan kubunuh kau. Tidak ada yang sempat bereaksi. Ayah mertua mengayunkan tinjunya dan mendarat telak di wajah saya. Tinju itu membawa seluruh amarah dan kekuatan seorang pria yang kalap. Bag! Saya terlempar ke belakang dan menabrak menara gelas sampanye. Suara pecahan kaca terdengar nyaring. Kepala saya sakit luar biasa. Pandangan saya menjadi gelap. Di dalam mulut, saya merasakan rasa anyir darah. Ballroom hening seketika. Suara bisik-bisik yang tadinya ramai kini lenyap, digantikan oleh jeritan para wanita. Tidak ada yang menyangka, di sebuah acara pertunangan yang begitu mewah, seorang ayah mertua akan memukul menantunya dengan begitu kejam. Saya tersungkur di lantai, memegangi salah satu sisi wajah saya yang mulai bengkak. Darah yang mengalir dari sudut bibir saya menetes ke gaun merah saya, tetapi saya tidak menangis lagi. Rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan batin yang mereka berikan selama 3 tahun terakhir. Dan yang terpenting, satu pukulan ini akan menjadi bukti tak terbantahkan untuk mengakhiri hubungan ini. Ayah mertua mencoba menyerang saya lagi, tetapi beberapa kerabat dari pihak mempelai wanita menahannya. Apa yang Anda lakukan? Memukul wanita di depan umum. Anda ini manusia atau bukan? Teriak seorang pria yang tampaknya paman mempelai wanita. Ayah mertua meronta-ronta dan berteriak, "Ini menantuku. Aku yang akan memberinya pelajaran. Apa urusan kalian? Berani-beraninya dia mempermalukanku. Akan kubuat dia jera." Saya bangkit dengan terhuyung-huyung. Rambut saya acak-acakan. Saya menatap ayah mertua.
Di mata saya tidak ada lagi rasa takut, hanya ada penghinaan. Bapak memukul saya. Hanya karena saya kehilangan uang, Bapak memukul saya seperti musuh. Ternyata di mata Bapak, saya lebih tidak berharga dari selembar uang, ya? Kata-kata saya seolah menyiram air dingin ke wajah para tamu. Mereka mulai menatap keluarga mertua dengan jijik. Sebuah keluarga yang lebih mementingkan uang daripada nyawa, yang melakukan kekerasan di hari bahagia anaknya. Tetapi tragedi belum berakhir di sini. Pria yang pernah saya cintai, Bambang, alih-alih membantu saya berdiri atau melindungi istrinya dari kekerasan ayahnya, dia memilih cara paling kejam untuk membuktikan baktinya yang bodoh. Dia menatap saya yang bangkit dengan sempoyongan. Di matanya tidak ada rasa kasihan, hanya ada kepanikan dan kemarahan. Dia takut pada ayahnya, takut dipermalukan oleh keluarga calon besan, dan takut kehilangan kesempatan untuk mengubah nasib berkat adiknya. Dan semua ketakutan itu dia lampiaskan pada saya. "Bangun, sandiwaranya sudah selesai," teriak Bambang sambil menggeretakkan gigi. Saya menatapnya dan tersenyum tipis bercampur darah. "Aku bersandiwara? Bapakmu memukulku sampai bibirku berdarah. Dan ini kamu sebut sandiwara? Bambang, kamu benar-benar pengecut." Kata pengecut adalah jarum yang menusuk tepat di harga dirinya. Dia berlari ke arah saya, menjambak rambut saya, dan menariknya ke belakang. "Berani-beraninya kau menyebutku pengecut. Dasar perempuan kurang ajar. Hari ini akan kuberi kau pelajaran." Plak, 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 plak. Suami saya menampar pipi saya berulang kali. 1, 2, 3, 5 tamparan mendarat bergantian di kedua pipi saya. Kepala saya pening, telinga saya berdengung. Saya tidak melawan. Saya menerima setiap tamparan suami saya. Setiap tamparan terasa seperti pisau yang memutus sisa-sisa benang cinta yang masih ada. "Pukul. Pukul lebih keras lagi. Bunuh saja aku sekalian," teriak saya dengan suara serak, tetapi menantang. Saat suami saya hendak mengangkat tangannya lagi, petugas keamanan hotel berlari dan menahannya. "Hentikan! Anda mau kami panggil polisi?" Suami saya meronta-ronta, tidak berhenti mengumpat. "Ini istriku, aku yang memberinya pelajaran. Apa urusan kalian? Lepaskan! Lepaskan aku! Perempuan sialan ini sudah menghancurkan segalanya." Ibu mertua baru tersadar dan memapah ayah mertua yang terengah-engah, lalu menunjuk saya dan melontarkan kutukan. "Dasar perempuan pembawa sial. Sejak awal kau masuk ke rumah ini, aku sudah punya firasat buruk. Kau sengaja merusak acara pernikahan Rian, kan? Kau iri melihat adik iparmu sukses, kan?" Saya menegakkan tubuh dan menyeka darah di sudut bibir. Rasa sakit justru membuat saya semakin sadar. Saya memandang sekeliling ballroom. Saya melihat tatapan kaget, kasihan, dan jijik dari orang-orang yang ditujukan kepada keluarga mertua. Babak pertama drama telah selesai. Sekarang saatnya menunjukkan klimaksnya. Saya merapikan penampilan saya yang acak-acakan dan berjalan cepat ke meja kontrol audio dan pencahayaan. Operatornya sedang menatap panggung dengan bengong. Saya menyelipkan USB dan selembar uang Rp100.000 ke tangannya, lalu berkata dengan cepat tetapi jelas, "Mas, ini video kejutan dari ayah mertua saya untuk meminta maaf dan berdamai dengan pihak besan. Beliau baru saja meminta saya untuk memutarnya sekarang. Tolong segera putar, Mas. Kalau tidak cepat ditangani, acaranya bisa hancur." Operator itu, karena situasi yang genting, percaya pada kata-kata saya. Dia buru-buru mencolokkan USB ke komputer dan mengklik 2 kali satu-satunya file video bernama permohonan maaf tulus. Saya mengambil mikrofon dan menarik napas dalam-dalam. "Kepada seluruh tamu undangan, dan khususnya kepada Bapak dan Ibu calon besan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf telah mengganggu acara ini. Tetapi, sebelum Bapak dan Ibu menyerahkan putri Anda ke keluarga ini, ada sebuah kebenaran yang harus semua orang ketahui. Mohon perhatiannya ke layar." Layar LED berukuran ratusan inci menyala terang,
Yang muncul bukanlah foto-foto romantis Rian dan Kirana, melainkan rekaman kamera tersembunyi dengan sudut yang aneh, seolah direkam dari bawah, tetapi gambar dan suaranya sangat jelas. Di layar, tampak ayah mertua sedang merokok, ibu mertua mengupas kuaci, Rian duduk menyilangkan kaki, dan suami saya duduk di sebelahnya dengan patuh. Waktu yang tertera di video adalah tadi malam. Suara ayah mertua menggema melalui pengeras suara bertenaga tinggi di ballroom itu. Syukurlah Anissa mau menyerahkan uangnya, tapi entah kenapa aku masih tidak tenang. Bagaimana kalau besok dia tiba-tiba berubah pikiran? Disusul oleh suara tajam ibu mertua. Bapak ini khawatir berlebihan. Dia kan takut sekali sama bapak. Oh ya, besok setelah acara lamaran selesai, suruh Bambang ambil kartu ATM dan buku tabungannya. Uang angpau dan perhiasan dari pihak besan juga harus kita yang kelola, jangan sampai jatuh ke tangan Anissa. Ballroom menjadi sunyi senyap. Ayah mertua di bawah panggung mulutnya ternganga. Wajahnya pucat pasi. Suami saya membeku di tempat, dan Rian wajahnya membiru, tangan dan kakinya gemetar. Video terus berlanjut. Suara licik Rian terdengar. Tenang saja, Bu. Aku sudah punya rencana. Besok biar Mas Bambang yang awasi. Kalau Mbak Anissa macam-macam, langsung saja rampas dompetnya dan ambil kartunya. Oh ya, setelah pernikahan Rian selesai, suruh dia balik nama tanah warisan dari orang tuanya di kampung atas namaku. Suara gumaman penonton meledak seperti sarang lebah yang diganggu. Para tamu dari pihak mempelai wanita mulai menunjuk-nunjuk dan mengumpat. Tetapi bagian akhir dari video itulah pukulan telaknya. Suara ayah mertua menyimpulkan. Benar, harus diselesaikan dengan rapi. Kalau Anissa tidak mau menyerahkan kartunya baik-baik, suruh saja Bambang pura-pura dompetnya hilang, lalu rampas saja. Nasi sudah menjadi bubur. Dia bisa apa? Kalau masih berisik, nanti di rumah tampar saja beberapa kali, pasti diam. Perempuan itu, kalau sudah ditampar beberapa kali, pasti jadi penurut seperti anjing. Anggap saja keluarga besan itu sapi perah. Kita perah susunya sebanyak mungkin. Kalau bukan orang bodoh, kenapa tidak kita manfaatkan? Video berakhir dan layar menjadi gelap, tetapi kata-kata mengerikan itu terus menggema di ruangan. Wajah asli sebuah keluarga yang serakah, kejam, dan penuh tipu daya telah terungkap di siang bolong. Saya meletakkan mikrofon dan menatap lurus ke arah ayah mertua yang gemetar seperti orang kedinginan. Bagaimana, Pak? Skenario nasi sudah menjadi bubur dari Bapak hebat sekali, ya? Sayangnya, saya bukan nasi yang bisa Bapak masak sesuka hati. Saya manusia yang punya perasaan dan harga diri. Lalu, saya menoleh ke arah pihak mempelai wanita dan menunduk hormat. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, saya sungguh minta maaf harus menunjukkan hal ini. Tetapi saya tidak bisa membiarkan Mbak Kirana, yang hampir menjadi adik ipar saya, jatuh ke dalam lubang yang sama dengan saya. Orang-orang yang bahkan mencoba merampas 800 juta hasil jerih payah saya, pasti akan mengincar harta keluarga besan dengan cara apapun. Ibu mempelai wanita sudah pingsan sejak tadi. Ayah mempelai wanita, wajahnya merah padam karena marah, menggebrak meja dengan keras hingga piring keramik pecah berkeping-keping. Pengusaha konstruksi itu bangkit dari kursinya dan berjalan dengan langkah besar menuju keluarga yang hampir menjadi besannya. Dia menunjuk wajah ayah mertua dan berteriak dengan suara menggelegar. Pergi! Pergi dari hadapanku sekarang juga. Kalian para penipu. Buta sekali mataku ini. Hampir saja aku menikahkan putriku dengan keluarga berantakan seperti ini. Ayah mertua mencoba membela diri dengan terbata-bata. Pak Besan, tenang dulu. Dengarkan penjelasan saya. Ini semua jebakan dari Anissa. Penjelasan apa? Bentak ayah Kirana. Buktinya sudah jelas begitu. Menganggap keluarga kami sapi perah? Mau merampas uang menantu dan menguasai harta orang tuanya? Manusia seperti kalian bahkan anjing pun tidak mau dekat. Dia berteriak kepada para petugas keamanan. Seret sampah-sampah ini keluar. Bersihkan semua kotoran ini. Pernikahan batal.
Tidak ada pernikahan. Mempelai wanita, Kirana, melempar buket bunganya ke lantai, mencopot cincin pertunangannya, dan melemparkannya ke wajah Rian. Manusia rendahan, menjijikkan. Pergi kau. Rian memungut cincin itu dengan wajah pucat, tidak bisa berkata apa-apa. Ibu mertua, melihat putranya dihina, mencoba melawan pihak mempelai wanita, tetapi ditahan oleh ayah mertua. Ayah mertua sendiri, wajahnya menghitam, tiba-tiba memegangi dada kirinya, bergumam beberapa kata, lalu ambruk ke lantai, tidak sadarkan diri. Tekanan darah tinggi telah merenggut kesadarannya. Bapak! Bapak! Bambang dan Rian berteriak sambil mencoba membangunkan ayah mereka. Kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jeritan, umpatan, dan suara orang memanggil ambulans terdengar simpang siur. Saya berdiri menjauh dari kerumunan yang panik itu, menatap mereka dengan dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Itulah harga yang harus mereka bayar. Karma datang lebih cepat dari yang mereka duga. Saya melepas cincin kawin dari jari saya dan meletakkannya di atas meja di sebelah kotak seserahan yang hancur. Bambang, kita selesai di sini. Surat cerai akan segera kukirimkan. Dan jangan pernah bermimpi mendapatkan 1 sen pun dari 800 juta itu. Selesai bicara, saya berbalik dan berjalan pergi. Saya melangkahi pecahan kaca, melangkahi bisik-bisik orang, melangkahi masa lalu saya yang menyakitkan. Saat saya keluar dari pintu hotel, sinar matahari menerpa wajah saya. Menyilaukan, tetapi hangat. Angin meniup rambut saya yang acak-acakan. Bibir saya masih terasa sakit dan pipi saya panas, tetapi hati saya seringan awan. Saya menyetop taksi. Mau kemana Mbak? Tanya sopir. Ke kantor pengacara di daerah Kuningan, Pak. Jawab saya tegas. Perang belum berakhir. Ini baru serangan balasan pertama. Saya harus mendapatkan keadilan untuk diri saya sendiri, dan membuat mereka masing-masing membayar dosa yang telah mereka perbuat. Taksi melaju, meninggalkan lokasi pertunangan yang hancur dan sebuah keluarga di ambang kehancuran. Saya tersenyum. Senyum seorang wanita yang telah mendapatkan kembali kebebasannya. Kantor pengacara teman saya, Dewi, berada di lantai 10 sebuah gedung perkantoran modern. Dewi menyambut saya di depan pintu, dan menatap wajah saya yang bengkak serta bekas darah yang mengering di sudut bibir saya dengan cemas. Dia adalah sahabat terdekat saya sejak kuliah, dan satu-satunya orang yang bisa saya percaya saat ini. Ya ampun, Anissa, wajahmu kenapa? Mereka benar-benar memukulmu? Seru Dewi kaget, lalu mendudukkan saya di sofa empuk. Saya mengangguk, menahan rasa sakit setiap kali menggerakkan rahang. Saya menceritakan semua yang terjadi di acara pertunangan, dan menunjukkan bekas memar di lengan akibat jambakan dan seretan suami saya. Dewi mencatat sambil mendengarkan, wajahnya mengeras karena marah. Benar-benar manusia sampah. Tenang, Anissa. Dengan visum luka-luka ini dan rekaman video itu, kita bisa mengajukan gugatan cerai sepihak dengan cepat dan mendapatkan kembali semua hakmu. Ayah mertuamu bahkan bisa kita tuntut dengan pasal penganiayaan. Aku ingin mereka membayar lebih mahal dari itu. Wih, perceraian ini baru permulaan, kata saya dengan suara dingin. Dewi mengerti maksud saya. Dia membuka laci dan mengeluarkan kartu nama seorang detektif swasta. Ini Pak Tirtayasa, detektif terbaik yang aku kenal. Kalau kamu mau membongkar semua borok keluarga itu, dia orang yang tepat. Saya menerima kartu nama itu. Rencana sudah tersusun di kepala saya. Saya meminta Dewi untuk mencarikan sebuah apartemen studio kecil untuk saya tinggali sementara, dan saya berpesan agar alamatnya dirahasiakan. Saya tidak ingin diganggu oleh suami atau keluarga mertua. Malam itu, saya pindah ke apartemen baru. Ruangannya kecil, tetapi bersih dan tenang. Sangat berbeda dengan udara menyesakan di rumah mertua. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit malam dari jendela. Saya tidak merasa kesepian. Justru,
Saya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Saya mengirim pesan pada Pak Tirtayasa, meminta bertemu besok pagi. Perang hukum dan psikologi secara resmi telah dimulai. Keesokan paginya, saya bertemu Pak Tirtayasa di sebuah kafe yang sepi. Dia seorang pria berusia 40 tampan, penampilannya agak kasar, tetapi sorot matanya sangat tajam. Saya memberinya semua informasi tentang keluarga mertua, pekerjaan ayah mertua, kebiasaan ibu mertua, dan pergaulan Rian. Ada hal spesifik yang ingin saya cari tahu? Tanya Pak Tirtayasa sambil memainkan cangkir kopinya. Saya mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas. Uang yang saya pinjam dari Dewi tadi pagi untuk memulai ini semua. Ini adalah pertaruhan, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Biaya tidak masalah. Yang penting buktinya akurat. Saya ingin tahu aliran dana ayah mertua saya. Kenapa dia begitu putus asa sampai harus memeras menantunya? Lalu, kemana ibu mertua saya pergi setiap sore saat rumah kosong? Dan juga Rian. Saya curiga dia bukan sekadar pengangguran biasa. Pak Tirtayasa mengangguk. Baik. Akan saya mulai segera. Dalam seminggu, hasilnya sudah bisa terlihat. Tapi biayanya tidak akan murah. Saya mengeluarkan satu lagi amplop tebal. Hasil dari menarik sebagian uang saya yang sudah dikembalikan oleh ibu saya. Biaya bukan masalah. Berikan saya bukti yang setimpal. Keluar dari kafe, saya merasa seperti seorang jenderal yang memimpin perang. Saya bukan lagi Anissa yang penurut. Kendali permainan ini ada di tangan saya. Sambil menunggu kabar dari detektif, saya tidak tinggal diam. Saya tahu betapa dahsyatnya kekuatan opini publik di era modern. Saya membuat akun media sosial anonim, bergabung dengan grup Facebook ibu-ibu kompleks tempat mertua saya tinggal dan beberapa forum online yang terkenal suka membongkar kasus. Lalu, saya mulai menuliskan kisah saya. Saya menceritakan secara detail tentang paksaan uang seserahan 1 miliar, konspirasi nasi sudah menjadi bubur, dan insiden pemukulan di acara pertunangan. Saya tidak menyebut nama asli, hanya inisial, tetapi saya mendeskripsikan ciri-ciri fisik, pekerjaan, dan area tempat tinggal mereka dengan sangat rinci. Bersama tulisan itu, saya lampirkan tangkapan layar pesan WhatsApp dari ibu mertua dan suami yang menekan saya nama sudah disamarkan, dan foto wajah saya yang bengkak. Tulisan itu viral dalam sekejap. Ribuan suka, komentar, dan pembagian membanjiri postingan tersebut. Terutama para ibu rumah tangga dan wanita, mereka mengecam keluarga mertua saya habis-habisan. Ya ampun, zaman sekarang masih ada mertua serakah dan kejam begitu? Suaminya malah ikut memukul istri yang dipukul ayahnya? Laki-laki macam itu buang saja ke laut. Ini bukannya di kompleks X Gang Y, ya? Aku tahu rumah itu. Bapaknya kerja di perusahaan konstruksi, ibunya ibu rumah tangga. Kelihatannya baik-baik, ternyata busuk. Netizen memang jagonya mengulik informasi. Hanya dalam beberapa jam, alamat rumah mertua, akun media sosial suami dan Rian, tersebar luas. Serangan online terhadap mereka dimulai. Saya duduk di apartemen saya, membaca setiap komentar dengan perasaan puas. Seorang tetangga lama mertua mengirimi saya pesan. Mbak Anissa, tadi pagi rumah mertua Mbak heboh. Ada yang melempar telur busuk dan air comberan ke depan pintu. Ayah mertua Mbak tidak berani keluar kerja. Ibu mertuanya mengurung diri di dalam. Mas Bambang sama Rian diserang netizen. Akun sosmed mereka langsung ditutup. Di kalangan tetangga juga sudah jadi buah bibir. Semua bilang tidak menyangka keluarga itu kelakuannya begitu. Saya tersenyum. Inilah yang saya inginkan. Saya ingin mereka dikucilkan secara sosial, dicerca, dan merasakan bagaimana rasanya gengsi palsu yang mereka junjung tinggi itu hancur berkeping-keping. Tapi ini belum selesai. Saya membawa hasil visum dan mengajukan laporan KDRT kekerasan dalam rumah tangga ke Polsek setempat. Polisi memanggil ayah mertua dan suami saya untuk diperiksa. Meskipun belum langsung ditahan,
Dipanggil ke kantor polisi saja sudah menjadi aib besar bagi ayah mertua yang selama ini bertingkah seperti tokoh masyarakat di lingkungannya. Suami saya menelepon dan berteriak seperti orang gila. "Apa yang kamu lakukan? Kamu mau menghancurkan keluarga ini. Cepat hapus semua tulisan itu dan cabut laporannya." Saya menyalakan loudspeaker dan dengan santai mengikir kuku saya. "Kamu sedang memerintahku? Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Aku hanya menceritakan kebenaran. Apa yang kalian perbuat, kalian yang harus menanggungnya. Cabut laporan? Jangan mimpi. Awas kamu. Lihat saja nanti. Aku tunggu. Kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Atau kamu akan bersembunyi di balik ketiak ibu dan bapakmu lagi?" Saya menutup telepon dan memblokir nomornya. Saya tahu suami saya sedang sangat kebingungan. Dia hidup dimanja seumur hidupnya dan tidak pernah menghadapi masalah sebesar ini. Semakin dia meronta, semakin dalam dia akan terjerumus. Seminggu kemudian, Pak Tirtayasa menemui saya lagi. Kali ini, dia menyerahkan sebuah map tebal dan sebuah USB. "Mbak Anissa, firasat Anda benar. Ayah mertua Anda bukan sekadar staf teknis biasa di perusahaan konstruksi," kata Pak Tirtayasa dengan tatapan penuh arti. Saya membuka map itu. Di dalamnya, ada beberapa foto ayah mertua saya sedang memasuki sebuah apartemen mewah bersama seorang wanita yang sangat muda. Wanita itu menenteng tas bermerek dan pakaiannya glamor. Wanita ini bernama Rani, 25 tahun, seorang akuntan. Dia pegawai di anak perusahaan grup konstruksi tempat ayah mertua Anda bekerja. Mereka sudah berhubungan selama 2 tahun. Apartemen mewah itu disewakan oleh ayah mertua Anda untuknya. Sewanya saja 15 juta sebulan. Saya mencibir. Mengeluarkan 15 juta sebulan untuk selingkuhan, tapi uang pernikahan anak memeras dari menantu. Sungguh tidak tahu malu. Tapi dari mana uangnya? Dari mana dia punya uang untuk membiayai selingkuhannya semewah itu? Tanya saya. Pak Tirtayasa menunjuk USB itu. Jawabannya ada di sini. Saya menempatkan orang di lokasi proyeknya. Dia bertanggung jawab sebagai pengawas material di sebuah proyek apartemen kecil di Jakarta Barat. Dia berkolusi dengan supplier untuk menggelapkan material bangunan. Besi tulangan yang tebal diganti yang tipis. Campuran semen dikurangi. Menggunakan bata berkualitas rendah. Uang yang dia kantongi dari situ mencapai ratusan juta setiap tahun. Di dalam USB ini ada rekaman percakapan transaksi mereka. Tapi ada satu hal menarik. Perusahaannya selama 3 bulan terakhir sedang melakukan audit internal besar-besaran. Semua rekening pribadi dan aliran dana besar dipantau. Ayah mertua Anda punya uang kotor, tapi tidak bisa bergerak, atau sudah dia pindahkan ke rekening selingkuhannya. Karena itulah dia tidak bisa mengeluarkan uang tunai 1 miliar tanpa jejak untuk acara lamaran. Dia butuh rekening bersih Anda. Rencananya, dia akan memakai uang Anda untuk menutupi kebutuhan mendesak. Dan setelah audit selesai, dia akan menggantinya dengan uang hasil penggelapannya. Saya merinding. Menggelapkan material bangunan adalah kejahatan keji yang bisa membahayakan nyawa banyak orang. Ayah mertua saya bukan hanya serakah, tetapi juga manusia kejam yang tidak peduli dengan nyawa orang lain. Terima kasih, Pak Tirtayasa. Bukti ini lebih dari cukup untuk mengirimnya ke penjara. Saya kembali ke rumah dan mulai menyusun email anonim untuk dikirimkan ke bagian audit internal grup konstruksi tersebut dan ke unit kejahatan ekonomi di kepolisian. Semua foto, rekaman suara, dan rincian penggelapan material saya lampirkan. Subjek emailnya saya tulis singkat. Laporan dugaan korupsi dan penggelapan serius proyek apartemen. Setelah mengirim email, saya mencetak semua foto ayah mertua dan selingkuhannya. Saya masukkan ke dalam amplop besar, dan di luarnya saya tulis, "Untuk Bapak Hartono, hadiah dari penggemar." Saya menyewa jasa kurir instan untuk mengirimkan amplop itu ke kantor ayah mertua, di jam kerja saat paling banyak rekan dan atasannya di sana. Siang itu, saya mendapat kabar dari informan yang saya tempatkan di kantor ayah mertua.
Ayah mertua, yang menerima amplop itu, karena penasaran, langsung membukanya di tempat. Melihat foto-foto mesumnya, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar, dan tumpukan foto itu jatuh ke lantai. Beberapa karyawati yang penasaran memungut foto-foto itu dan menjerit kaget. Gosip bahwa ayah mertua memelihara wanita muda menyebar secepat kilat di seluruh kantor. Di saat yang sama, bagian audit menerima email dari saya. Rapat darurat diadakan, dan ayah mertua langsung dinonaktifkan dari jabatannya untuk penyelidikan. Di bawah tatapan menghina rekan-rekannya, dia digiring keluar kantor oleh petugas keamanan. Ayah mertua pulang dengan lunglai, tidak tahu bahwa di rumah, sebuah bom waktu lain sedang menunggunya. Bom waktu itu adalah ibu mertua saya. Pak Tirtayasa tidak mengecewakan saya soal ibu mertua. Ibu mertua tidak berselingkuh, tetapi dia punya obsesi lain yang tak kalah hebat. Adik laki-lakinya yang seorang penjudi. Pak Tirtayasa menyerahkan setumpuk rekening koran. Ibu mertua punya rekening rahasia yang tidak diketahui oleh suami dan anak-anaknya. Setiap bulan, dari rekening itu, dia rutin mengirimkan uang antara 10 hingga 20 juta rupiah kepada seseorang bernama Budi Santoso. Dan yang paling fatal, 3 bulan lalu, dia menarik uang sebesar 200 juta dari deposito bersama mereka dan mengirimkannya pada Budi. Kepada ayah mertua, dia berbohong bahwa uang itu disimpan di deposito berjangka yang belum jatuh tempo. Budi Santoso adalah adik bungsu yang selalu dibanggakan ibu mertua. Dia seorang penjudi kelas berat, dan semua uang yang dikirimkan ibu mertua ludes di meja judi. Ayah mertua mungkin mengira istrinya adalah ibu rumah tangga yang hemat. Dia tidak pernah menyangka istrinya adalah mesin ATM bagi adiknya yang penjudi. Saya teringat bagaimana ibu mertua selalu mengeluh harga-harga naik dan mendesak anak-anaknya untuk memberinya uang belanja lebih. Ternyata di belakang, dia diam-diam mendanai perjudian. Benar-benar keluarga yang harmonis. Saya memutuskan untuk meledakkan bom ini saat ayah mertua berada di titik terendahnya. Saya tahu dia sedang kalut karena dinonaktifkan dari pekerjaan dan masalah selingkuhannya terbongkar. Ini saat yang paling tepat untuk membuatnya kehilangan kendali. Saya mengirim pesan dari nomor sekali pakai ke ponsel ayah mertua. Istrimu diam-diam menggelapkan deposito untuk diberikan pada laki-laki lain. Cek saja rekeningnya. Nama penerimanya Budi Santoso. Darah ayah mertua mendidih. Dia berlari ke kamar, mengobrak-abrik lemari untuk mencari buku tabungan yang disembunyikan istrinya. Tidak menemukannya. Dia menyeret ibu mertua dan menginterogasinya. Mana buku tabungannya? Di mana uangku? Ibu mertua pucat pasi dan tergagap. Ada. Ada di bank, belum jatuh tempo. Kenapa Bapak mencarinya? Jangan bohong. Ayah mertua menampar pipi istrinya dengan keras. Bank mana? Bawa surat-suratnya ke sini. Atau jangan-jangan sudah kau berikan semua pada adikmu yang penjudi itu? Ibu mertua terduduk di lantai dan memohon. Sayang, dia hilaf. Dia janji akan mengembalikannya. Aku kasihan pada adikku. Kau membunuh suamimu demi adikmu? Ayah mertua meraung seperti binatang yang terluka. Dia telah kehilangan segalanya, pekerjaan, kehormatan, dan sekarang uang. Stres yang terpendam meledak menjadi kekerasan. Dia mengambil kemoceng dan memukuli ibu mertua tanpa ampun. Jeritan dan tangisan menggema di seluruh gang. Bambang dan Rian sedang tidak di rumah, dan para tetangga, meskipun mendengar, tidak ada yang berani melerai. Mereka sudah muak dengan keluarga itu. Ibu mertua dilarikan ke rumah sakit dengan luka memar di sekujur tubuh dan patah tulang lengan. Ayah mertua duduk termangu di samping botol minuman keras yang kosong. Keluarga mereka hancur dari dalam. Bahkan tanpa perlu saya campur tangan lebih jauh. Kabar bahwa ayah mertua diselidiki karena penggelapan dan menganiaya istrinya menyebar dengan cepat. Suami saya, yang bekerja di sebuah perusahaan logistik, juga terkena imbasnya. Rekan-rekannya berbisik-bisik, dan klien enggan bekerja dengannya. Atasan suami saya memanggilnya ke kantor. Bambang, perusahaan kita sangat menjunjung tinggi citra dan moralitas karyawan. Masalah keluarga kamu belakangan ini,
Terutama video kamu memukul istrimu yang viral di internet, telah merugikan citra perusahaan. Dengan menyesal, kami tidak bisa melanjutkan kerjasama denganmu. Suami saya dipecat. Dengan surat PHK di tangan, suami saya tampak seperti orang linglung. Kehilangan pekerjaan, kehilangan istri, keluarga porak-poranda. Ayahnya terancam masuk penjara, ibunya terbaring di rumah sakit. Semuanya runtuh terlalu cepat. Dia tidak sanggup menanggungnya. Malam itu, suami saya datang ke apartemen saya. Tidak ada lagi sosok angkuh dan patriarkis. Dia kucel, tidak bercukur, dan pakaiannya kusut. Dia berdiri di depan pintu dan berkata dengan suara parau, "Anissa, tolong buka pintunya. Ada yang mau kubicarakan." Saya membuka pintu, tetapi tetap mengaitkan rantai pengamannya, hanya menyisakan celah sempit untuk melihat wajahnya yang menyedihkan. "Ada apa? Kurasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita." Suami saya berlutut di depan pintu dan menangis seperti anak kecil. "Aku salah, Anissa. Aku benar-benar salah. Aku bodoh karena menuruti kata-kata orang tuaku. Sekarang aku kehilangan segalanya. Tolong maafkan aku. Kembalilah padaku. Kita mulai dari awal lagi. Aku janji akan bekerja keras dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Saya menatapnya tanpa goyah. Janji seorang pria yang terpojok tidak ada nilainya. Manusia tidak mudah berubah. Jika saya kembali, suatu saat nanti ketika situasi sudah tenang, dia akan kembali menjadi lemah, terpengaruh oleh orang tuanya, dan menginjak-injak saya lagi. Dari celah pintu, saya melemparkan surat gugatan cerai yang sudah saya tanda tangani dan sebuah USB lagi. "Sudah terlambat, Bambang. Nasi sudah menjadi bubur. Ini surat cerainya. Tanda tangani. Dan di dalam USB ini, ada bukti perselingkuhanmu dengan rekan kerjamu, Mbak Ratih, 6 bulan yang lalu, beserta video saat kamu memukulku di acara pertunangan. Bukti perselingkuhanmu belum aku sebarkan. Kalau kamu mau menandatangani surat cerai ini dengan tenang dan tanpa menuntut harta gono gini, aku akan merahasiakannya agar kamu masih bisa mencari pekerjaan lain. Tapi kalau kamu macam-macam, bukti ini akan kusebarkan ke seluruh perusahaan di industrimu, dan aku akan menuntutmu dengan pasal penganiayaan serta pencemaran nama baik." Suami saya memegang surat dan USB itu dengan gemetar. Dia tahu saya tidak bercanda, dan dia tidak punya jalan keluar lagi. "Bagaimana bisa kau sekejam ini, Anissa? Kekejamanku hari ini adalah pelajaran dari keluargamu. Tanda tangani, dan enyahlah dari hidupku." Suami saya menunduk. Air matanya menetes di atas kertas. Akhirnya, dengan tangan gemetar, dia menandatanganinya. Saya mengambil kembali surat itu dan membanting pintu. Saya bersandar di balik pintu dan menghela napas panjang. Selesai sudah. Belenggu dengan pria itu telah terputus sepenuhnya. Perasaan bebas merasuki setiap sel tubuh saya. Besok akan menjadi hari yang baru. Hari untuk hidup demi diri saya sendiri. Jika suami saya hancur dalam kepengecutannya, Rian menghadapi hukuman yang jauh lebih brutal. Anak emas keluarga, yang dibangga-banggakan akan menikah dengan keluarga kaya, kini hidup dalam ketakutan. Pemicunya adalah pertunangan yang gagal. Rian tidak hanya kehilangan calon istri dan kehormatan, tetapi juga sumber dana talangan. Ternyata, untuk pamer di depan calon mertua, dia meminjam uang dalam jumlah besar dari rentenir untuk membeli baju-baju mahal, menyewa mobil mewah, dan berfoya-foya. Rencananya, dia akan melunasi utangnya dengan uang seserahan dari istrinya setelah menikah. Tetapi rencana itu gagal. Pernikahan batal, calon istri kaya pergi, tetapi utang terus membengkak dengan bunga yang mencekik. Seorang tetangga lama menghubungi saya. Katanya, rumah mertua tidak pernah tenang. Setiap hari, rentenir berbadan kekar dan bertato datang menagih utang. Awalnya hanya makian dan surat tagihan, tetapi karena Rian terus bersembunyi, mereka mulai menggunakan cara-cara yang lebih kasar. Suatu malam,
Saat saya sedang membaca buku di apartemen baru saya, tetangga itu mengirimkan foto. Pintu rumah mertua saya penuh dengan cat merah dan sampah busuk. Lubang kuncinya disumbat dengan lem super sehingga tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Ibu mertua, yang baru pulang dari rumah sakit dengan lengan masih digips, pingsan melihat pemandangan itu. Ayah mertua mabuk di dalam rumah, tidak peduli dengan dunia luar. Suami saya, setelah menandatangani surat cerai, juga menghilang entah kemana, mungkin tidak punya muka untuk menghadapi kenyataan. Yang tersisa hanyalah Rian, biang keladi dari semua malapetaka ini. Dia bersembunyi seperti tikus got. Rian menelepon saya. Ini pertama kalinya sejak pertunangan yang gagal. Suaranya gemetar ketakutan. Mbak Anissa, tolong aku Mbak. Apa Mbak punya uang? Pinjami aku sedikit saja. Mereka mau membunuhku. Saya tertawa dingin. Anda salah sambung, Mas Rian. Saya ini sudah jadi orang lain. Bagaimana bisa meminjamkan uang? Kalaupun punya, saya tidak akan pernah meminjamkannya pada orang seperti Anda. Ingat tidak apa yang Anda katakan saat menghasut kakak Anda untuk merampas uang saya? Anda bilang saya ini bodoh. Ditampar beberapa kali juga akan jadi penurut seperti anjing. Aku salah Mbak. Aku mohon. Kalau Mbak tidak menolongku, aku benar-benar akan mati. Mereka mencariku. Kalau begitu, mati saja. Biar masyarakat lebih bersih. Saya menjawab dengan tegas dan menutup telepon. Saya bukan orang suci. Saya tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan orang yang mencoba mencelakai saya. Terjepit di jalan buntu, Rian tidak bisa meminjam uang dan tidak bisa pulang ke rumah. Akhirnya, dia melarikan diri. Kabarnya, malam itu Rian kabur keluar pulau. Hanya dengan beberapa potong baju lusuh dan dompet kosong. Dia bersembunyi di sebuah kawasan industri terpencil, hidup seperti pekerja ilegal, tidak bisa menggunakan nama aslinya, dan putus kontak dengan keluarga. Anak manja yang tumbuh di bawah lindungan ibunya itu kini merasakan kerasnya kerja kasar dan ketakutan yang tak berkesudahan. Penonaktifan ayah mertua dari pekerjaannya hanyalah permulaan. Saya ingin dia diadili dan membayar kejahatannya. Untuk itu, saya butuh satu saksi kunci lagi. Pak Tirtayasa menemukannya. Dia adalah suami dari Rani, selingkuhan ayah mertua, bernama Agus. Dia seorang tukang servis elektronik yang jujur. Dia sama sekali tidak tahu istrinya berselingkuh. Sampai saya mengiriminya foto-foto mesra Rani dan ayah mertua. Saya bertemu Agus di sebuah warung kopi yang sepi. Melihat pria kurus dan lelah itu gemetar karena marah saat melihat tumpukan foto, saya sedikit kasihan. Tetapi logika saya berkata saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Mas Agus, pasti sakit sekali, ya? Saya juga merasakannya. Pak Hartono itu ayah mertua saya. Dia menghancurkan rumah tangga saya, dan sekarang menghancurkan rumah tangga Mas Agus juga. Kita punya musuh yang sama. Agus mengepalkan tangannya. Urat-uratnya menonjol. Kurang ajar. Aku kerja banting tulang sampai dia bisa kuliah. Sekarang dia malah selingkuh sama aki-aki bangkotan seumuran bapaknya. Akan kubunuh mereka berdua. Kekerasan hanya akan menyusahkan Mas Agus sendiri. Ada cara yang lebih elegan, tapi ratusan kali lebih menyakitkan. Saya menenangkan Agus. Saya mengarahkannya untuk melaporkan Rani dan ayah mertua atas perzinahan ke pihak berwajib dan ke perusahaan tempat Rani bekerja. Di saat yang sama, saya membujuknya untuk memberikan informasi tentang harta kekayaan Rani yang tiba-tiba meningkat. Agus pulang dan menemukan buku catatan pengeluaran pribadi Rani. Dia memang tidak mencatat sumber uang haramnya, tetapi dia mencatat dengan rinci tanggal dan jumlah uang tunai yang diberikan oleh ayah mertua. 15 Oktober, si Aki kasih 200 juta. 20 November, ditransfer 500 juta buat beli mobil. Tanggal-tanggal di buku catatan itu saya cocokkan dengan catatan proyek yang didapatkan Pak Tirtayasa. Ternyata cocok persis dengan tanggal saat ayah mertua mengeluarkan nota palsu pengadaan material. Kecocokan ini, meskipun tidak langsung, adalah bukti yang mematikan.
Dengan bukti dari Agus dan data yang saya kirimkan sebelumnya, tim penyidik kejahatan ekonomi memiliki dasar yang cukup untuk menaikkan kasus ini. 3 bulan kemudian, setelah semua bukti terkumpul dan pelacakan aliran dana selesai, surat perintah penangkapan dikeluarkan. Mobil polisi berhenti di depan rumah ayah mertua. Polisi membacakan surat perintah penangkapan atas nama Hartono atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan jabatan. Di bawah tatapan sinis para tetangga, ayah mertua digiring keluar dengan tangan diborgol. Dia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Wajahnya yang kuyu tampak 10 tahun lebih tua dari saat hari pertunangan. Ibu mertua meraung-raung mengikuti mobil polisi, tetapi dihalangi. Keluarga yang dulu angkuh itu kini benar-benar runtuh. Berita penangkapan ayah mertua dimuat di koran lokal dan televisi. Itu adalah pukulan terakhir yang mengakhiri karier dan kehormatan seorang pria yang hidupnya penuh dengan keserakahan dan tipu daya. Setahun berlalu. Hidup saya berangsur-angsur stabil. Dengan modal 800 juta yang saya simpan, saya membuka sebuah spa kecil bersama seorang teman. Pekerjaan memang sibuk, tetapi menyenangkan dan memuaskan. Saya bukan lagi menantu yang tersiksa, melainkan seorang wanita yang lebih cantik dan percaya diri. Suatu sore, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Di seberang sana, terdengar suara gemetar dari bibi adik, ayah mertua. "Anissa, ini Tante. Apa kabarmu?" "Baik, Tante." Jawab. Saya sopan, tetapi menjaga jarak. "Tante tahu banyak kejadian buruk di keluarga. Kamu pasti menderita. Tapi akhir pekan ini, ulang tahun ke-80 nenek ibu dari ayah mertua. Nenek sekarang sudah lemah. Ingatannya juga kadang hilang. Tapi dia selalu mencari-carimu. Anisaku kemana? Kenapa tidak datang menengok nenek? Kamu tahu kan, nenek paling sayang padamu." Saya terdiam sejenak. Nenek buyut memang satu-satunya orang di keluarga mertua yang baik pada saya. Saat saya pertama kali menikah, beliau menyelipkan sebuah cincin emas di tangan saya, katanya untuk simpanan darurat. Setiap kali ibu mertua menyindir saya, beliau selalu membela. Tetapi karena sudah tua dan pendengarannya kurang, beliau tidak bisa ikut campur terlalu dalam urusan anak-anaknya. "Tante tahu kamu marah pada orang tuamu dan Bambang. Tapi tolonglah, nak. Anggap saja ini yang terakhir. Datanglah untuk menyenangkan nenek. Sekadar untuk menyapa." Suara bibi terdengar sedih. Setelah berpikir sejenak, saya setuju. "Baik, Tante. Saya akan datang. Tapi saya datang sebagai tamu untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada nenek, bukan sebagai menantu Bapak Hartono dan Ibu Siti." Iya. Kamu mau datang saja sudah syukur." Saya menutup telepon dengan perasaan yang sulit digambarkan. Tidak ada kebencian, tetapi saya juga tidak bisa memaafkan. Saya datang bukan untuk berdamai. Saya datang untuk melakukan ritual terakhir, untuk menutup masa lalu sepenuhnya. Di hari ulang tahun ke-80 nenek, saya mengendarai mobil kecil yang baru saya beli ke kampung. Mobil ini adalah hasil kerja keras pertama saya setelah bebas dari belenggu pernikahan. Saya mengenakan gaun berwarna krem yang elegan, riasan tipis, tampak berkelas dan percaya diri. Rumah keluarga besar di kampung itu sepi. Tidak ada dekorasi meriah atau musik keras seperti perayaan pada umumnya. Hanya beberapa kerabat jauh yang berkumpul untuk makan bersama secara sederhana. Keluarga inti mertua berkumpul di pojok. Ayah mertua tidak ada. Masih di tahanan. Ibu mertua, rambutnya memutih dan tubuhnya kurus kering. Lengannya masih diperban, dan dia duduk termangu seperti orang kehilangan jiwa. Suami saya duduk di samping ibunya. Wajahnya kuyu, janggutnya tidak terurus. Di depannya ada botol minuman keras yang setengah kosong. Rian, tentu saja, tidak muncul. Saat saya masuk, udara di ruangan terasa berat. Suami saya mengangkat kepala dan menatap saya. Matanya bercampur antara kaget dan penyesalan. Ibu mertua tidak berani menatap saya. Dia menunduk. Saya langsung berjalan ke arah nenek yang duduk di kursi di tengah rumah.
Nenek mengenakan baju sutra merah, mulutnya komat kamit, matanya yang rabun menatap kosong ke kejauhan. "Nenek, ini Anissa." Anissa datang menengok nenek. Saya menggenggam tangan nenek yang keriput. Nenek menyipitkan mata, menatap saya, lalu tersenyum memperlihatkan gusinya yang ompong. "Anissaku, cantik sekali hari ini. Bambang mana?" Tidak menjemput istrinya. Tenggorokan saya tercekat, tetapi saya tidak ingin membuat nenek sedih. Jadi saya hanya tersenyum. Saya memberikan sebuah angpau merah dan satu set ginseng berkualitas tinggi pada nenek. "Panjang umur ya, Nek. Sehat dan bahagia selalu." Setelah memberi hormat pada leluhur, saya kembali ke meja makan. Suami saya mencoba menarik kursi untuk saya, tetapi saya mengabaikannya dan duduk di seberang ibu mertua. Suasana makan terasa sangat berat. Tidak ada yang bicara keras. Hanya terdengar bunyi sendok dan piring beradu. Saya makan beberapa suap sebagai formalitas. Lalu meletakkan sendok. Saya membuka tas, mengeluarkan sebuah map tebal, dan meletakkannya di atas meja. Bunyi map yang membentur meja kaca terdengar kering, menarik perhatian semua orang. "Ibu" dan "Mas Bambang", saya menggunakan panggilan formal. Di hari bahagia nenek ini, saya punya hadiah untuk keluarga. Suami saya menatap map itu dengan gugup. "Apa ini, Anissa?" "Di dalam ini ada salinan surat dakwaan jaksa untuk Bapak Hartono. Saya pikir kerabat di kampung belum tahu detailnya. Dan yang lebih penting lagi," saya melanjutkan, "ini adalah surat penyitaan aset dari bank dan para rentenir yang ditujukan pada Rian. Total utangnya, pokok dan bunga, lebih dari 1 miliar. Karena Rian kabur, surat tagihannya dikirim ke alamat rumah ini." Mendengar angka 1 miliar, mata ibu mertua terbelalak dan dia terkulai lemas di kursinya. Mulutnya hanya bergerak-gerak tanpa suara. Wajah suami saya menghitam. "Saya membawa ini bukan untuk mengejek kalian, tapi agar kalian sadar akan kenyataan. Keluarga ini sudah hancur, busuk dari akarnya. Sekarang, saya kembalikan semuanya pada kalian. Mau hidup baik atau buruk ke depannya, itu urusan kalian. Jangan pernah muncul lagi dalam hidup saya." Selesai bicara, saya bangkit dan merapikan penampilan. Saya menunduk untuk terakhir kalinya pada nenek dan para kerabat. "Semuanya, saya pamit dulu. Masih banyak urusan di Jakarta." Saya keluar dari rumah suram itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Di belakang saya, terdengar suara tangisan dan umpatan ibu mertua. Tetapi semua itu terdengar jauh dan tidak berarti. 2 tahun kemudian, sidang putusan untuk Hartono digelar. Dia divonis 5 tahun penjara dan denda untuk mengembalikan seluruh uang yang digelapkan atas tuduhan penggelapan dan pelanggaran undang-undang konstruksi. Pria yang dulu angkuh itu, kini dengan rambut memutih, menunduk di pengadilan, menjadi pelajaran bagi banyak orang. Ibu mertua, karena syok akibat utang putranya dan suaminya di penjara, kondisi mentalnya menjadi tidak stabil. Rumah 3 lantai mereka dijual untuk melunasi utang Rian dan membayar denda ayah mertua. Dia kini hidup menumpang di sebuah kamar kontrakan sempit di dekat tempat pembuangan sampah. Orang-orang sering melihat seorang nenek tua memunguti barang bekas sambil bergumam, "Pernikahan konglomerat. Seserahan 1 miliar. Rian masih tidak diketahui keberadaannya. Ada yang bilang dia kabur ke Kamboja dan bekerja di kasino, ada juga yang bilang dia ditangkap karena mencuri. Tidak ada yang tahu pasti, dan tidak ada lagi yang peduli. Suami saya menjadi pecandu alkohol, kehilangan pekerjaan, istri, dan rumah. Dia menyambung hidup sebagai sopir taksi online, tetapi semua uang yang didapatnya habis untuk minuman keras. Setiap kali mabuk, dia akan meratapi masa lalunya, menangisi bagaimana dia kehilangan istri yang baik. Dan saya sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda. Spa saya sukses, bahkan sudah membuka cabang kedua. Saya membeli sebuah apartemen mewah yang saya impikan. Balkonnya penuh dengan bunga mawar, dan dari jendela, pemandangan kota berkelip indah. Sore ini, dalam perjalanan untuk bertemu teman,
Saya kebetulan melewati lingkungan tempat tinggal saya dulu. Saat berhenti di lampu merah, saya tidak sengaja melihat seorang wanita dengan pakaian lusuh dan kompang-camping sedang mengais-ngais tempat sampah di pinggir jalan. Itu ibu mertua saya. Dia mengangkat kepala, dan tatapan matanya yang kosong bertemu dengan saya melalui kaca mobil. Mungkin dia tidak mengenali saya. Tidak mengenali bahwa menantu yang dulu dia hina dan injak-injak, kini duduk di dalam mobil mewah, cantik, dan sukses. Atau mungkin, dalam kegilaannya, dia sedang memimpikan hari esok yang cerah yang tidak akan pernah datang. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, dan saya menginjak pedal gas. Mobil melaju dengan mulus. Saya tidak berhenti, tidak merasakan kepuasan, juga tidak merasakan kasihan. Masa lalu telah berlalu, hanya menyisakan pelajaran yang mahal. Saya menatap lurus ke depan. Jalanan yang lebar dan cerah terbentang. Hidup ini adil. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Dan saya, seperti tanah yang mengeras setelah hujan, kini sedang menikmati buah manis yang saya tanam dengan tangan saya sendiri.